Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih atas kesempatan untuk memberikan kuliah online di kelas ini. Kita ingin membahas persoalan konstitusi agraria sebagai tema untuk acara kita sore ini. Nah, apa itu konstitusi agraria? Konstitusi agraria sendiri merupakan istilah yang kalau orang yang studi tata negara ataupun yang studi agraria, ini sebuah istilah baru sebenarnya untuk melihat persoalan konstitusi dari perspektif agraria. Demikian juga sebaliknya untuk melihat persoalan agraria dari perspektif konstitusi. Dan ini juga coba untuk menggambarkan bahwa studi konstitusi itu bukanlah studi yang sempit. Selama ini ketika orang bicara konstitusi seringkali dikaitkan dengan persoalan politik, persoalan sosial, kenegaraan. Nah, dengan melakukan studi konstitusi agraria, sebenarnya ingin ditunjukkan bahwa ranah studi konstitusi itu sangat luas sekali. Salah satunya dia bisa ikut membicarakan persoalan agraria. Harapannya ke depan ini bisa berkembang lebih luas lagi. Jadi ada studi-studi interdisipliner tentang dalam studi konstitusi, misalkan studi konstitusi yang membahas persoalan perempuan. Jadi ada istilahnya konstitusi gender atau gender constitution ke depan. Ada persoalan konstitusi studi konstitusi yang mengkaji persoalan buruh ke depan misalkan. Jadi ada istilahnya labor constitution. Jadi itu bisa dikembangkan lebih jauh, dan ini mencoba untuk menjadi salah satu studi yang melihat bahwa kajian konstitusi itu tidak sempit. Nah, kita tahu beberapa literatur misalkan yang ditulis oleh Prof. Jimli soal konstitusi ekonomi, jadi melihat persoalan konstitusi, pendekatannya konstitusi tapi objeknya adalah ekonomi. Kemudian ada buku beliau misalkan Green Constitution, pendekatannya konstitusi tapi yang dilihat adalah persoalan lingkungan. Nah, ini senada dengan kajian seperti itu, kajian konstitusi yang mengkaji persoalan agraria. Nah, apa itu agraria? Agraria ketika bicara konstitusi kaitannya dengan agraria, orang akan selalu melihat pasal 33, terutama pasal ayat 3. Pasal 33 ayat 3 bunyinya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi agraria itu adalah bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hutan, kebun, tambang, perikanan, semuanya itu masuk dalam lingkup agraria sebagai sebuah objek. Tapi agraria juga bisa dimaknai sebagai sebuah hubungan penguasaan dan pemilikan atas tanah atau sumber daya alam lainnya itu. Jadi hubungan antara warga negara dengan tanah, kemudian hubungan antara negara, penguasa negara atas tanah dan kekayaan alam, hubungan antara kelompok-kelompok masyarakat terhadap tanah dan kekayaan alam lainnya itu juga dimaknai sebagai agraria. Jadi agraria itu bisa dimaknai sebagai sebuah objek untuk dikuasai, juga bisa dimaknai sebagai sebuah relasi, relasi antar beberapa subjek, baik pemerintah, kemudian juga masyarakat, dalam artian petani misalkan yang punya tanah, dan juga kelompok-kelompok masyarakat seperti masyarakat adat dengan tanah. Nah, hubungan-hubungan keagrarian ini seringkali terjadi secara tidak adil. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan banyak sekali konflik agraria, konflik pertanahan, petani yang kadang seringkali berujung dengan jatuhnya korban jiwa. Konflik-konflik pertanahan yang kemudian aparat datang dengan tindakannya represif. Jadi itu merefleksikan hubungan relasi agraria yang tidak adil yang kemudian berdampak kepada munculnya konflik di bidang pertanahan agraria dalam artian luas. Beberapa contoh yang beberapa waktu terakhir misalkan di Mesuji, di Bima, terakhir ini di Rokan Hulu, beberapa tempat, dan kasus-kasus itu sudah hampir menyebar terjadi di seluruh Indonesia, dan tentu itu merefleksikan sebuah keresahan agraria, sebuah
keresahan dari hubungan keagrariaan yang tidak mendatangkan keadilan. Padahal konstitusi telah menjamin bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi seringkali masyarakat masih tetap menjadi penonton dari eksploitasi sumber daya alam yang terjadi, dan seringkali pemerintah menjadi bagian dari eksploitasi itu dengan memberikan sejumlah konsesi atau izin-izin pada perusahaan-perusahaan, baik itu di bidang perkebunan, pertambangan, dan juga kehutanan. Nah, konflik agraria itu ada sebuah data dari Konsorsium Pembaruan Agraria misalnya, 2011 dia sampaikan bahwa ada 163 konflik di bidang pertanahan. Lebih luas lagi, misalkan Badan Pertanahan Nasional pernah keluarkan data Juli 2011, mungkin ada data yang terbaru, tapi yang saya ambil Juli 2011 itu ada 14.337 kasus yang pada saat itu yang baru bisa diselesaikan 1.333 kasus, itu kata BPN. Jadi dari 14.000 kasus, BPN mengklaim sudah bisa menyelesaikan 1.300, hanya 10% dari total kasus itu. Jadi masih potensi meledaknya kasus-kasus konflik-konflik pertanahan dan sumber daya alam lainnya itu masih sangat potensial. Dan beberapa media massa beberapa bulan lalu menyampaikan bahwa konflik agraria itu menjadi bom waktu karena tidak ada tindakan yang begitu mendasar yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki itu. Nah, karena itu studi soal persoalan-persoalan keagrarian menjadi penting. Kalau kita lihat di beberapa negara, persoalan agraria juga dinormakan dalam konstitusi. Jadi bukan Indonesia saja yang menormakan hubungan keagrarian itu di dalam konstitusi, dalam pasal 33 ayat 3 terutama. Beberapa negara seperti Brazil, Filipina, Uni Soviet, Vietnam misalnya, itu juga merefleksikan hubungan keagrarian antara negara, rakyat di dalam konstitusi. Tidak semua negara. Negara-negara maju, terutama negara-negara industri, itu tidak memasukkan materi soal agraria di dalam konstitusi. Indonesia merupakan salah satu negara yang memasukkan persoalan agraria di dalam konstitusi. Mengapa itu bisa terjadi? Ini yang disebut dengan refleksi dari keresahan agraria yang terjadi itu. Jadi agraria, persoalan-persoalan agraria merupakan salah satu sebab mengapa negara itu dibentuk, dan karena itulah sebab dibentuknya negara itu kemudian dikristalisasi di dalam konstitusi. Nah, kita lihat misalkan seperti beberapa pejuang kemerdekaan Republik Indonesia itu pada dasarnya juga adalah aktivis agraria. Kalau sekarang kita maknai sebagai aktivis agraria. Orang seperti Soekarno misalkan dalam pledoi-nya yang terkenal, Indonesia Menggugat, yang dibacakannya di Pengadilan Landrat Bandung tahun 1930, di pledoi itu dia mengkritik Undang-Undang Agraria Kolonial, Agraris Wets 1870, karena dianggap berlakunya Agraris Wets itu telah membuat semakin banyak investasi di bidang perkebunan pada masa itu masuk ke tanah air, dan kemudian menimbulkan banyak sekali orang-orang yang kehilangan tanah dan dipekerjakan dengan upah yang tidak layak. Jadi Soekarno dapat dikategorikan sebagai salah satu perjuang agraria pada masanya. Belum lagi misalkan orang-orang seperti Hatta yang juga mengkritik sistem kapitalisme agraria kolonial dalam pledoinya yang dibacakan di negeri Belanda. Belum lagi orang seperti Tan Malaka yang tahun 1926 telah menulis buku yang judulnya itu NAR The Republik Indonesia, menuju Republik Indonesia. Tan Malaka merekomendasikan salah satu tindakan aksi yang mesti dilakukan dalam bukunya itu adalah untuk menguasai lahan-lahan perkebunan yang dibangun oleh penguasa kolonial. Jadi singkat kata, Tan Malaka sebenarnya mengajukan apa yang dalam
pada masa 1960 dikenal dengan land reform atau ya reforma agraria dalam bahasa sekarang. Juga ada seorang pemuda waktu itu namanya Iwa Kusuma Sumantri, dia lulusan doktor hukum di Universitas Leiden. Di sana dia membuat buku tentang the peasants movement in Indonesia, jadi gerakan petani di Indonesia itu sebelum Indonesia merdeka. Jadi studi-studi pledoi yang dibuat oleh beberapa para pejuang Republik itu sebenarnya sudah menunjukkan ada persoalan keagrarian di tanah air, dan persoalan itulah yang kemudian menjadi alasan untuk menuntut kemerdekaan. Ini sesuai dengan sebuah buku yang pernah ditulis oleh orang yang bernama Eric Jacobi. Eric Jacobi melakukan studi di Asia Tenggara. Judul bukunya itu Agrarian Unrest in Southeast Asia. Jadi unrest itu keresahan. Jadi agrarian unrest, keresahan agraria di Asia Tenggara. Nah, Jacobi menyimpulkan bahwa terjadinya gerakan-gerakan kemerdekaan di Asia Tenggara. Dia studi soal Indonesia. Di Indonesia dia studi di Jawa dan Sumatera. Kemudian dia studi di Myanmar sekarang. Kemudian di Vietnam, di Malaysia juga. Dia menyimpulkan bahwa keresahan agraria merupakan sebab dari lahirnya negara-negara bangsa baru di Asia Tenggara. Jadi dekat sekali hubungan antara persoalan-persoalan agraria dengan terbentuknya Republik ini. Dan karena itulah tidak salah ketika Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk, persoalan agraria itu direfleksikan di dalam konstitusi, yaitu di dalam pasal 33 ayat 3. Dalam persidangan BPUPKI yang berlangsung bulan Mei sampai Juli, itu apa yang kita kenal dengan pasal 33 sekarang itu diletakkan di pasal 32 ayat 3. Tapi setelah disahkan di BPUPKI, pasalnya itu bergeser menjadi pasal 33 ayat 3. Sehingga kita kenal sekarang bunyinya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, karena kita tahu perjalanan bangsa kita, konstitusi yang berlaku di Indonesia itu tidak satu. Ada beberapa periodisasi keberlakuan konstitusi di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 periode pertama dari 18 Agustus 1945 sampai dengan tahun 1949. Kemudian 1949 berganti dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi Republik Indonesia Serikat itu tidak mengatur persoalan penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Jadi kontras sekali dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kenapa itu terjadi? Karena kita tahu bahwa Konstitusi Republik Indonesia Serikat itu lahir sebagai sebuah kompromi dari perjanjian konferensi meja bundar yang dilakukan di Den Haag. Nah, perjanjian konferensi meja bundar itu sendiri dilakukan untuk meredakan agresi militer yang dilakukan oleh Belanda. Setelah Indonesia merdeka, Belanda datang, agresi militer 1, 2, Soekarno, Hatta ditangkap, kemudian dilakukan sejumlah perundingan berkaitan dengan itu, dan puncaknya adalah konferensi meja bundar di Den Haag. Salah satu poin penting dalam konferensi meja bundar yang barangkali jarang sekali dikemukakan di publik adalah kesepahaman bahwa pemerintah Indonesia tidak mengganggu usaha-usaha perkebunan, perusahaan-perusahaan perkebunan yang dimiliki oleh pihak Belanda. Jadi ada upaya untuk mendorong lemahnya kontrol negara atas perusahaan-perusahaan tanah-tanah perkebunan yang selama ini telah menjadi fondasi dari sistem kapitalisme agraria kolonial. Dan karena itu, untuk mengurangi peran negara atas
tanah dan sumber daya alam lainnya itu, Konstitusi Republik Indonesia Serikat tidak mengatur persoalan itu. Tapi aturan berkaitan dengan hak-hak warga negara itu banyak sekali ada di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Itu salah satu refleksi Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Tapi Konstitusi Republik Indonesia Serikat ini hanya berlaku tidak lama di Indonesia, sekitar 7 atau 8 bulan saja. Kemudian pada Agustus 1950 diberlakukan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Undang-Undang Dasar sementara 1950 itu disusun terutama oleh Supomo, karena pada masa itu dia adalah Menteri Kehakiman, dan UUDS 1950 itu disusun dengan mengambil nilai-nilai yang baik dari Konstitusi Republik Indonesia Serikat, kemudian dicampur dengan nilai-nilai yang baik dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga hasilnya adalah gabungan. Nah, pada masa itu Hatta adalah wakil presiden, dan tentu saja Hatta dan juga Supomo menghidupkan kembali pasal 33 ayat 3 itu, yang di dalam yang di dalam UUD 1950 terletak dalam pasal 38. Kemudian ketika kembali UUDS 50 berlaku dari 50 sampai dengan 59 dengan dekret Presiden 5 Juli, kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, otomatis berlaku lagi pasal 33 ayat 3. Kemudian 99 sampai 2002 dilakukan amandemen, tidak ada perubahan terhadap pasal 33 ayat 2. Yang ada adalah penambahan ayat 4 dan ayat 5. Jadi kalau kita lihat dari rentang sejarah keberlakuan konstitusi di Indonesia, hanya kurang lebih 7 atau 8 bulan norma yang berbunyi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Norma itu tidak berlaku hanya kurang lebih 7 atau 8 bulan. Jadi dari rentang waktu hampir 62 tahun Indonesia merdeka, punya konstitusi, 7 atau 8 bulan norma yang sama berlaku. Tapi kalau kita lihat pemaknaan terhadap norma itu berbeda dari satu rezim pemerintahan pada rezim pemerintahan yang lainnya. Jadi norma yang sama, norma konstitusi yang sama, itu ditafsirkan beragam pada periode pemerintahan yang pernah berkuasa di Indonesia. Nah, bagaimana perbedaan yang terjadi? Kita bisa lihat dalam 3 kelompok besar. Pertama, pada masa Presiden Soekarno dari 1945 sampai 65, kedua dari 65 sampai 97 dan sampai 98, masa pemerintahan Presiden Soeharto. Kemudian dari 98 sampai 2000 sampai sekarang, sampai hari ini, masa pemerintahan pasca Presiden Soeharto. Jadi pasca itu kan ada beberapa presiden yang tidak bisa dibuat dalam satu rezim seperti yang sebelumnya. Masa Presiden Soekarno, karena dia tadi saya bilang adalah salah satu pejuang agraria yang dalam pidato-pidatonya, termasuk di dalam pleidoinya 1930, termasuk dalam program-program politiknya, berupaya untuk melakukan perombakan struktur agraria. Dia membuat sejumlah kebijakan untuk mempersiapkan program land reform. Pada masa Presiden Soekarno dipersiapkan suatu panitia untuk mempersiapkan RUU agraria untuk menggantikan aturan kolonial. Aturan kolonialnya itu adalah Undang-Undang Agraria Kolonial tahun 1870. Jadi dibentuklah panitia agraria pertama kali di Jogja, kemudian di Jakarta juga ada beberapa kali. Akhirnya baru bisa disahkan sekitar 12 tahun dipersiapkan, 12 tahun mempersiapkan Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 1960.
Jadi undang-undang itu melalui proses yang cukup panjang, dan pada masa itu juga Presiden mencanangkan program land reform yang di beberapa daerah. Tetapi sayang sekali program land reform tersebut tidak bisa berjalan dengan lancar karena ada desakan-desakan yang begitu kuat dari kelompok-kelompok petani yang pada masa itu ada dalam Barisan Tani Indonesia yang berafiliasi dengan PKI pada masa itu, yang ingin segera sekali land reform ini dilakukan. Bahkan dia mendahului program-program pemerintah. Dan karena itu kemudian banyak menimbulkan konflik dengan organisasi, terutama organisasi-organisasi berbasis Islam, salah satunya NU. Karena yang ingin mereka land reform itu termasuk kelebihan tanah yang dikuasai oleh individu-individu, dan kebetulan saja di beberapa tempat di Jawa kiai punya tanah luas, dan banyak tanah-tanah kiai yang kemudian menjadi objek claiming dalam program land reform yang dilakukan oleh organisasi yang berafiliasi dengan PKI. Itu kemudian menjadi konflik, dan kita tahu bahwa ketika peristiwa 65 PKI dituduh sebagai dalang G30S dan terjadi serangan balik. Jadi kelompok-kelompok yang pernah berkonflik dengan PKI kemudian menyerang balik PKI sampai karena juga penguasa baru pada masa itu juga ikut ingin membubarkan PKI. Jadi itu yang dilakukan oleh sisi poin penting dari masa Soekarno adalah dia ingin melakukan reforma agraria, land reform. Dia ingin memenuhi amanat pasal 33 ayat 3 itu dengan mencanangkan program land reform, meskipun pada masa itu tidak berjalan mulus. 60 dicanangkan, 61 baru jalan, 62, 63, 65 terjadi peristiwa 65 dan terjadi perubahan rezim politik. Orang tidak lagi bicara land reform sejak itu. Pada masa Soekarno juga dibuat sejumlah undang-undang untuk, jadi bukan saja UU-PA untuk menjalankan land reform itu. Ada undang-undang bagi hasil untuk memperbaiki relasi antara buruh dan majikan di dalam usaha pertanian. Kemudian juga ada penghapusan tanah-tanah perdikan di Jawa. Jadi ada sejumlah undang-undang yang dibuat pada masa itu. Termasuk juga membuat undang-undang yang berkaitan dengan nasionalisasi. Pada masa itu ada sejumlah perusahaan-perusahaan dinasionalisasi. Jadi dari 1945 sampai 1950-an itu ada sejumlah perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi, termasuk bank, perusahaan-perusahaan pertambangan, perusahaan-perusahaan perkebunan. Dan nasionalisasi itu terhenti ketika terjadi perjanjian konferensi meja bundar, karena salah satu kesepakatan tidak boleh mengganggu usaha-usaha perkebunan pertambangan yang masih dikuasai oleh asing. Karena tidak boleh mengganggu usaha perkebunan dan pertambangan itulah maka objek land reform yang dicanangkan adalah menyasar kelebihan-kelebihan tanah maksimum yang dimiliki oleh individu-individu, sehingga terjadi adalah konflik horizontal, bukan konflik dengan perusahaan atau dengan instansi negara. Itu kemudian ketika terjadi perubahan rezim pemerintahan pada masa Soeharto, pada masa awal kemerdekaan dia banyak diasistensi oleh apa yang disebut dengan kelompok mafia Berkeley. Adalah orang-orang lulusan Universitas Berkeley yang membantu dia untuk merumuskan kebijakan ekonominya. Yang paling dianggap paling senior itu Wijaya Niti Sastro, kemudian beberapa kelompok lain termasuk Emil Salim pada masa itu bagian dari kelompok yang mempersiapkan kebijakan ekonomi Soeharto. Soeharto karena kondisi ekonomi pada masa Soekarno jatuh drastis, inflasi sampai 300%. Jadi dia meski cepat ini membangun fondasi ekonomi baru, dan jalan yang ditempuh adalah dengan mengundang asing. Oleh karena itulah undang-undang pertama yang dibuat pada masa itu adalah undang-undang tentang penanaman modal asing. Undang-undang nomor 1 1967. Sorry. Undang-undang 1967
1967. Kemudian juga ada undang-undang tentang penanaman modal dalam negeri, undang-undang kehutanan dibuat pada masa itu, undang-undang pertambangan juga dibuat pada masa itu. Jadi kebijakan yang ditempuh adalah merekonstruksi ekonomi Indonesia dengan mengundang modal asing, kemudian pada sektor kehutanan dan pertambangan, karena itulah Undang-Undang Kehutanan 567, kemudian Undang-Undang Kehutanan 567, kemudian Undang-Undang Pertambangan pada tahun itu juga 1167 dibuat. Jadi itulah jalan yang ditempuh untuk merecovery perekonomian Indonesia dengan mengeksploitasi, memberikan peluang sebesar-besarnya kepada asing, termasuk kepada kepentingan modal untuk memanfaatkan sumber daya alam Indonesia. Beda dengan masa Soekarno yang berupaya memberikan tanah untuk rakyat terlibat dalam aktivitas perekonomian. Itu yang dilakukan oleh Soeharto pada masa dia berkuasa. Tapi ada titik balik dalam masa pemerintahan Soeharto. Titik baliknya itu adalah ketika terjadi peristiwa 15 Januari 1974, peristiwa apa yang dikenal dengan peristiwa Malari. Nah, peristiwa Malari ini mencerminkan titik balik kebijakan yang sebelumnya terbuka sekali dengan modal asing menjadi lebih proteksionis. Jadi lebih tertutup. Jadi sejumlah kebijakan dibuat itu untuk mempersempit peran modal asing di Indonesia. Tetapi yang diberi kesempatan adalah asing sudah mulai tertutup, yang diberi kesempatan adalah keluarga kroni-kroninya. Apa yang kemudian disebut dengan kroni keluarga cendana itu mulai tumbuh sejak peristiwa Malari itu. Jadi sejumlah konsesi di bidang kehutanan itu hampir didominasi oleh kelompok keluarga cendana. Hampir semua anak Soeharto misalkan dia punya konsesi perkebunan, konsesi di bidang kehutanan. Jadi itu yang terjadi. Kemudian terjadi tadi yang saya sampaikan sebagai sebuah kroni, atau dengan bahasa lain terjadi sebuah sistem konglomerasi pada masa itu. Kita tahu kemudian rezim Soeharto diruntuhkan dengan gerakan mahasiswa pada tahun 1998. Apa yang terjadi? 1998, krisis ekonomi yang kemudian meruntuhkan bangunan kekuasaan Orde Baru. Kita mulai melakukan reformasi. Puncak dari reformasi kalau di bidang hukum pada masa itu adalah dilakukan amandemen konstitusi 1999 sampai 2002. 4 kali amandemen konstitusi dilakukan, setiap tahun 1 kali, dari tahun 99 sampai 2002. Ada upaya untuk mengganti pasal 33 oleh kelompok ekonom, apa yang dibilang dengan kelompok ekonom yang pro pasar atau neoliberal, dan kelompok ekonom kerakyatan. Jadi ada dua kubu ekonom yang bertarung dalam proses amandemen konstitusi pada tahun periode 99 sampai 2002. Nah, dua kelompok ekonom ini dia sama-sama mengkritik kebijakan ekonomi Orde Baru. Kelompok ekonom neoliberal menganggap bahwa model-model proteksionis, model-model konglomerasi yang dibangun oleh Orde Baru itu tidak memunculkan satu persaingan yang sehat untuk peningkatan ekonomi. Kelompok ekonom kerakyatan menganggap bahwa kebijakan ekonomi Orde Baru tidak memberi kesempatan kepada rakyat untuk terlibat lebih luas karena semua aset strategis dikuasai bahkan dimiliki oleh negara yang kemudian dimanfaatkan oleh konglomerat itu. Terjadilah dua-duanya sama-sama mengkritik kebijakan ekonomi Orde Baru, tetapi menawarkan solusi yang berbeda. Pasal 33 ayat 3 dianggap merefleksikan ekonomi kerakyatan, karena dia
bertalian dengan persoalan pasal 33 ayat 1 berkaitan dengan koperasi, yang juga tentu bertalian dengan gagasan Bung Hatta tentang ekonomi, tentang pengelolaan sumber daya alam, tentang koperasi. Nah, pertarungan ini kemudian cukup panjang terjadi di dalam persidangan amandemen konstitusi. Ketuanya pada masa itu adalah Mubiarto, ketuanya. Karena dominasi ekonomi dalam tim ekonomi dalam persiapan amandemen konstitusi itu didominasi oleh ekonom-ekonom neoliberal, meskipun ketuanya adalah Mubiarto yang notabene adalah salah satu pengusung ekonom kerakyatan, tapi melihat jumlah mereka sedikit, nampaknya akan gagal kalau voting, sedangkan kelompok ekonom neoliberal ingin menghapus pasal 33, ekonom kerakyatan ingin pertahankan pasal 33. Akhirnya Mubiarto mengundurkan diri, dan ketika Mubiarto mengundurkan diri, berita pengunduran dirinya itu menjadi sorotan media publik, sehingga kemudian diambillah jalan tengah di antara dua kelompok ekonom ini. Kelompok ekonom neoliberal ingin menghapus pasal 33, ekonom kerakyatan ingin mempertahankan pasal 33. Akhirnya ketemulah jalan tengahnya. Jalan tengahnya adalah pasal 33 ayat 1, 2, 3 tidak dihapus, tetapi ditambah ayat baru, yaitu ayat 4 dan ayat 5, yang merupakan masukan dari kelompok ekonom neoliberal. Itu yang terjadi. Kemudian kompromi adalah sekarang pasal 33 di Undang-Undang Dasar berjumlah 5 ayat, 1 sampai 5. Kalau kita lihat dari sisi kebijakan dalam artian di bawah Undang-Undang Dasar, pada masa ini sejak 98 sampai 2012 sampai hari ini, itu ada banyak sekali undang-undang di bidang agraria dan sumber daya alam yang dibuat oleh pemerintah. Saya mencatat ada 24 undang-undang dibuat selang waktu ini, selang waktu dari 98 sampai 2012, 14 tahun dibuat 24 undang-undang. Jadi rata-rata dalam 1 tahun itu lebih 1 undang-undang yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam dibuat. Dan isinya adalah upaya untuk memfasilitasi secara umum, ya. Secara umum isinya itu adalah upaya untuk memfasilitasi usaha-usaha di bidang tanah dan sumber daya alam lainnya itu. Nah, cara memfasilitasinya itu adalah dengan memberikan sejumlah jenis izin-izin, jenis konsesi-konsesi kepada perusahaan untuk bisa mengelola sumber daya alam. Apalagi sejak 99 ada desentralisasi, pengelolaan itu bukan saja tersentralistik seperti pada zaman Orde Baru, bahkan sampai ke daerah-daerah, sehingga bupati bisa keluarkan izin untuk pemanfaatan hutan 100 hektar gitu ya, izin-izin kecil, tapi kecil-kecil itu ada banyak juga kerusakan lingkungan, kerusakan hutan, itu semakin masif sejak kita reformasi, sejak kita menerapkan demokrasi, kerusakan hutan semakin luas. Konflik juga kita lihat semakin terbuka. Sejak kita reformasi, konflik semakin terbuka. Padahal undang-undang dibuat banyak, tapi undang-undang yang dibuat pada periode ini nampaknya masih diarahkan untuk memfasilitasi kepentingan modal daripada memberdayakan rakyat untuk terlibat secara seimbang dengan perusahaan-perusahaan dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam lainnya. Nah, banyaknya legislasi di bidang sumber daya alam, di bidang agraria ini, seiring dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi, ada peluang orang untuk mempersoalkannya. Nah, saya juga mencatat ada sekitar 18 permohonan yang pernah masuk ke MK untuk menguji dari 2003 MK terbentuk sampai sekarang 2012 untuk menguji undang-undang di bidang agraria dan sumber daya alam ini.
Nah, dalam sejumlah permohonan itu ada yang diajukan oleh kelompok masyarakat, ada yang diajukan oleh perusahaan, ada juga yang bahkan diajukan oleh kepala daerah, karena ini berkaitan dengan perebutan kuasa antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan izin berkaitan dengan eksploitasi kekayaan alam. Dari pengujian itu ada yang ditolak oleh MK, ada yang dikabulkan. Tapi poin penting adalah untuk melihat bagaimana kemudian Mahkamah Konstitusi itu memaknai pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Karena Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang, dia bisa menjelaskan apa standar pengujiannya itu. Ketika dia menguji undang-undang tertentu terhadap pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar, dia bisa memberikan makna terhadap pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Dan selama ini beberapa masyarakat merasa cukup apresiasi dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Misalkan MK pernah membatalkan Undang-Undang Ketenagalistrikan. Satu Undang-Undang Ketenagalistrikan dicabut, padahal yang diuji bukan satu undang-undang. Kemudian juga dalam Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memperkenalkan apa yang disebut dengan hak pengusahaan perairan pesisir. HP3 ini semacam konsesi yang diciptakan oleh Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang 27/2007, untuk memberikan hak pengelolaan wilayah perairan pesisir, HP3, istilahnya HP3, untuk memberikan HP3 itu kepada perusahaan, termasuk kepada masyarakat. Itu kemudian dibatalkan oleh MK. MK memberikan hak yang begitu, itu malah bisa membuat hak warga negara yang sudah selama ini tinggal di perairan pesisir menjadi tidak terpenuhi, karena dengan HP3 perusahaan bisa menguasai persil-persil laut, padahal di sana misalkan ada kepentingan nelayan untuk melintas, untuk mencari ikan. Kemudian MK membatalkan itu. Tapi ada juga putusan MK yang dikritik, misalkan putusan MK dalam pengujian Undang-Undang Sumber Daya Air. MK menolak permohonan pengujian Undang-Undang Sumber Daya Air, padahal pengujian permohonan sumber daya air ini adalah permohonan dengan pemohon paling banyak sepanjang sejarah MK terbentuk. Ditolak oleh MK. Menurut MK tidak ada komersialisasi air yang terjadi dengan Undang-Undang Sumber Daya Air. Karena itulah kemudian MK menolak itu. Kira-kira itu yang bisa disampaikan di awal ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, kita bisa elaborasi lebih jauh. Silakan. Silakan. Ya, kalau misalnya kita melihat kondisi sekarang ya, mungkin dari dulu masalah ini ada, di mana banyak konflik-konflik agraria yang tadi disampaikan bahwa sampai timbul korban jiwa seperti daerah saya di sana, sampai banyak video-video yang itu dilakukan oleh para aparat kepolisian. Artinya ini kan sudah menjadi sebuah permasalahan, bahkan masyarakat menengah ke bawah itu menjadi sebuah korbannya. Bahkan kalau misalnya orang desa, orang petani tanyakan masalah agraria, mungkin mereka paham, karena memang itu sudah sampai tataran bawah, tidak hanya tataran atas saja. Seperti yang terjadi di beberapa daerah, seperti di Lampung itu. Jadi zaman dulu Soeharto ingin mengadakan sebuah pemerintahan daerah gitu ya, membentuk sebuah bangunan pemerintah daerah, tapi tanahnya adalah tanah daerah, tanah milik warga maksudnya. Tanah warga di mana digunakanlah hak guna bangunan. Kan jadi masalah sampai sekarang. Apakah tanah itu sekarang itu milik Pemda, apakah milik rakyat? Sehingga di satu sisi rakyat punya sertifikat atas tanah tersebut, tapi di satu sisi juga Pemda mempunyai kewenangan untuk mendirikan bangunan di atasnya itu, sehingga menjadi permasalahan. Kemudian yang menjadi masalah adalah bagaimana pemerintah pusat ya, berkoordinasi dengan pemerintah daerah
dalam menanggapi permasalahan-permasalahan mengenai agraria ini. Karena dari dulu sampai sekarang kalau kita lihat bersama itu tidak ada titik permasalahan, tidak ada titik solusinya. Yang menjadi menjadi korban adalah masyarakat kecil, bahkan sampai korban jiwa dan sebagainya. Mungkin bisa diberikan sebuah penjelasan terkait. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Ya, kita tahu bahwa akhir-akhir ini konflik terjadi di mana-mana dan Lampung nampaknya beberapa kali disorot untuk persoalan konflik agraria. Benar bahwa masyarakat seringkali menjadi korban dari apakah itu untuk kepentingan ekstraksi sumber daya alam oleh perusahaan, termasuk juga untuk pembangunan fasilitas-fasilitas publik yang kadang kala seringkali tidak bagi masyarakat itu bukan kepentingan yang langsung berkaitan dengan kebutuhan mereka. Jadi baru-baru ini kan pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 adalah undang-undang tentang pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan demi kepentingan umum. Tetapi makna kepentingan umum ini cukup longgar karena bisa jadi di dalam undang-undang ini misalkan dia jalan, tol, pelabuhan, ada sejumlah fasilitas-fasilitas tertentu yang dimaknai sebagai kepentingan umum. Memang beberapa itu memang berkaitan dengan kepentingan masyarakat ya untuk pelayanan kebutuhan dasar. Tapi kita tahu bahwa banyak juga fasilitas-fasilitas tersebut dioperasionalisasi oleh perusahaan-perusahaan swasta. Jadi kita menjadi susah membedakan mana yang kepentingan publik yang sebenarnya gitu ya, atau ini kepentingan swasta jangan-jangan ini. Jangan-jangan untuk kepentingan swasta juga bisa difasilitasi pengadaan tanah. Begitu. Dan undang-undang ini sekarang sedang di judicial review di Mahkamah Konstitusi. Hari ini sidangnya jam 2 tadi. Itu sidang keterangan ahli di Mahkamah Konstitusi dalam rangka judicial review undang-undang pengadaan tanah. Pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan demi kepentingan umum. Jadi persoalan yang disampaikan tadi itu kemudahan mendapatkan tanah memang sedang diupayakan oleh pemerintah untuk pelaksanaan infrastruktur sekarang. Tentu kita butuh infrastruktur pembangunan untuk kemajuan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, tapi kita juga butuh lahan-lahan untuk aktivitas-aktivitas pertanian. Karena krisis pangan juga terjadi ketika lahan-lahan tersebut semua dikonversi untuk pembangunan infrastruktur, apalagi sudah begitu banyak konsesi-konsesi yang diberikan kepada swasta, tinggal sedikit lahan produktif yang bisa diserahkan untuk masyarakat. Ada satu studi yang dilakukan oleh Institute for Global Justice, saya kutip datanya, dia sampaikan bahwa sudah 173 juta hektar lahan-lahan tanah dan laut di Republik ini diberikan konsesi, baik itu perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan. 173 juta hektar. Dari berapa? Dari itu total di darat dan di laut ya. Luas daratan Indonesia itu 193 juta hektar. Jadi sudah berapa persen itu? Hampir 90%. Hampir 90%. Itu sudah dialokasikan untuk usaha-usaha ekstraksi di bidang tanah, kebun, tambang, kelautan. Tinggal sedikit ruang rakyat untuk bisa berpartisipasi. Jadi ketika kita bicara, termasuk misalkan untuk isu pangan gitu ya. Gimana kalau kita mau bicara pangan untuk makan ketika hampir Kalimantan itu sudah jadi kebun sawit. Orang nggak makan buah sawit toh. Orang makan beras, jagung, singkong atau apapun. Kemudian juga, nah itu poin menarik, dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi, jadi ada peluang untuk bisa mempersoalkan
Jadi ada baiknya juga terbentuk Mahkamah Konstitusi, meskipun beberapa putusannya tidak selalu memuaskan, tapi ada harapan untuk memperbaiki keadaan, untuk memperbaiki kebijakan, untuk memperbaiki regulasi dari pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Ada peluang konstitusional untuk mempersoalkan undang-undang di bidang agraria. Jadi jalur Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan cita-cita konstitusi Indonesia sebagai konstitusi agraria. Demikian juga dengan persoalan antara pemerintah pusat dan daerah. Ini menarik juga untuk dibahas, karena seringkali, contoh di kehutanan, sebagian besar izin-izin besar itu diberikan oleh pemerintah pusat. Tapi ketika ada konflik, nah itu pemerintah daerah urusannya. Jadi ketidakadilan sering kali juga terjadi karena hal demikian. Enaknya di pemerintah pusat, nanti nggak enaknya di pemerintah daerah. Oleh karena itu juga ada beberapa kepala daerah, dia udah tahu itu akan dialokasikan untuk suatu wilayah tertentu, akan dialokasikan untuk dijadikan hutan, dia sudah tahu. Tapi karena kebutuhan daerah, ada perusahaan kebun datang, ya udah dia kasih aja izin kebun di kawasan hutan itu. Nah, itu banyak terjadi di Kalimantan, banyak sekali terjadi beberapa kawasan hutan atau kawasan yang dialokasi, yang sudah dipersiapkan untuk dijadikan kawasan hutan oleh pemerintah pusat. Oleh pemerintah daerah dikeluarkan izin perkebunan di sana. Nah, itu juga jadi persoalan konflik juga antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada lagi? Tentang tanah, kalau misalkan itu sempat ada kasus dengan ini termasuk dalam ranah konstitusi agraria atau tidak untuk yang perebutan wilayah dengan negara lain, masuk ranahnya. Ada lagi? Ini ya, berkaitan dengan menarik begitu tadi apa yang disampaikan, karena ketika berbicara mengenai agraria begitu kan, begitu banyak peraturan yang ada begitu, tetapi yang menjadi persoalan adalah sejauh mana tadi persoalan-persoalan yang ada sekarang ini malah kan tadi baru diselesaikan baru sekitar 10%-nya saja gitu dari sekitar persoalan yang diinventarisir gitu. Nah sebetulnya ini yang menjadi persoalan adalah apakah peraturan yang masih buruk gitu ataukah dalam tentang implementasi gitu. Saya di sana karena saya melihat gitu masih banyak persoalan-persoalan seperti yang dulu juga saya sempat membuat tulisan yang berkaitan dengan ini, pemungutan penarikan hak atas tanah itu untuk kepentingan umum gitu. Ternyata sekarang menjadi undang-undang gitu. Nah ini sebetulnya sejauh apa gitu perlindungan terhadap yang pemilik tanah ini gitu akan kepentingan umum ini gitu. Makanya ini jadi menarik gitu ketika ada undang-undang yang baru ini gitu. Seperti apa? Iya, pertama berkaitan dengan perebutan wilayah antara satu negara dengan negara lain. Nah ini tentu persoalan kedaulatan juga, persoalan teritorial yang kalau di dalam pembahasan Republik Indonesia itu bahkan telah dibahas ketika persidangan di BPUPKI. Persidangan di BPUPKI tentu kita ingin bikin negara, wilayahnya mana? Di perdebatan di sidang BPUPKI yang kemudian memutuskan bahwa yang menjadi wilayah Indonesia adalah apa yang sekarang ada. Sebenarnya juga pada waktu itu diputuskan termasuk Timur Timur. Kenapa kemudian Timur Timur diinvasi oleh pemerintah Indonesia? Karena itu janji pemerintah ketika ingin membentuk republik, wilayah itu termasuk dalam wilayah Republik Indonesia, termasuk Papua. Jadi termasuk Papua. Kenapa kemudian pemerintah ngotot gitu ya? Karena ketika kita mempersiapkan Republik Indonesia, wilayah itu sudah disepakati untuk akan jadi wilayah Republik Indonesia, termasuk beberapa negara di sebagian Malaysia. Karena itu, jadi kalau kita bicara kenapa invasi terhadap Timur Timur dilakukan, kenapa Papua dipertahankan, kenapa program ganyang Malaysia oleh Soekarno itu
dicanangkan pada masa dia berkuasa, itu sebenarnya punya considerance dalam persidangan di BPUPKI, karena pada masa itu disepakati wilayah Indonesia meliputi wilayah-wilayah itu. Bahkan untuk menentukan wilayah Indonesia pada masa itu ditentukan dengan voting. Votingnya itu hasilnya. Beberapa orang yang tidak setuju dengan wilayah yang ada sekarang, misalkan kayak Hatta, bagi dia Papua itu bukan Indonesia bagi Hatta, tapi mayoritas menyatakan itu bagian dari Indonesia. Kemudian itu dipertahankan ketika Republik Indonesia telah diproklamasikan. Apakah ada kaitannya dengan konstitusi agraria? Tentu iya. Jadi bahasa lain agraria itu adalah wilayah negara. Wilayah negara. Dan itu menjadi syarat terbentuknya negara. Konvensi Montevideo menyebutkan ada beberapa syarat terbentuknya negara. Ada rakyatnya, ada wilayahnya, ada pemerintahnya, ada kedaulatan. Dan tanah air pada masa itu merupakan agraria. Tanah air itu adalah wilayah keagrariaan Indonesia, dan tentu berkaitan dengan pembicaraan kita soal konstitusi agraria. Dan yang menarik juga adalah yang paling serius, masa pemerintah yang paling serius untuk menentukan batas-batas wilayah itu adalah masa pemerintahan Soeharto. Jadi pada masa pemerintahan Soeharto ada sejumlah perjanjian internasional. Ada deklarasi Juanda, kalau kita ingat. Deklarasi Juanda yang menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan, untuk menganggap laut itu bukan sebagai pemisah tapi sebagai penghubung wilayah Republik Indonesia. Kemudian juga pada masa Muhtar Kusumaatmadja pernah jadi Menteri Luar Negeri, dia terlibat dalam sejumlah perjanjian kelautan, termasuk misalkan dengan perjanjian dengan Singapura soal batas teritori Indonesia, dengan Vietnam, dengan Malaysia. Jadi pemerintahan Orde Baru karena persoalan agraria itu tadi kita bicara, orientasi, karakter, legislasi yang ada pada masa Orde Baru, selain dia berupaya untuk memfasilitasi asing tadi, salah satu karakternya juga adalah banyaknya legislasi di bidang kelautan dan perikanan, terutama untuk menentukan batas wilayah Republik. Kemudian berkaitan dengan apa sih yang salah, aturannya yang buruk atau implementasinya. Dalam 3 periode tadi, saya bagi 3 periode Soekarno 45-65, Soeharto 65-98, reformasi sekarang 98 sampai dengan 2012. Yang paling banyak undang-undang dibuat adalah pada masa sekarang. Dari rentang periode itu, bahkan kalau kita lihat yang paling singkat masanya di antara 3 periode itu adalah periode sekarang. Tapi sampai sekarang undang-undang yang paling banyak dibuat adalah periode ini. Periode ini paling banyak undang-undang dibuat. Bayangkan saja dalam 14 tahun itu ada 24 undang-undang yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam. Jadi 1 tahun itu lebih dari 1 dibuat undang-undang. Lebih dari 1 dibuat undang-undang. Jadi dari jumlah legislasi periode ini paling banyak, tapi juga dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi, undang-undang yang dibuat periode ini yang juga paling banyak dipersoalkan. Paling banyak dipersoalkan. Bahkan tadi saya sampaikan undang-undang pengadaan tanah 2012 diketok palu, setelah itu orang daftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi ada persoalan, meskipun ini menjadi kritik untuk pembentuk undang-undang ya. Kenapa banyak sekali undang-undang diketok palu langsung judicial review, ketok palu langsung judicial review gitu. Itu kan menandakan ada persoalan sebenarnya dalam pembentukan legislasi yang tidak bisa menjawab kebutuhan yang sebenarnya di dalam masyarakat. Satu juga periode ini tadi kan kita bicara soal pertarungan antara kelompok ekonom neoliberal, kelompok ekonom kerakyatan. Kelompok ekonom neoliberal, Prof. Jimli juga dalam buku Konstitusi Ekonomi membagi 2 itu. Beberapa orang dalam kelompok ekonom neoliberal, misalkan termasuk Sri Mulyani dalam buku beliau ya, termasuk Budiono, Sri Hardiningsih,
Sahrir. Nah, kelompok-kelompok ini kemudian banyak masuk dalam institusi pemerintahan. Sri Mulyani pernah jadi Menteri Keuangan, Budiono Menteri Keuangan, pernah jadi Gubernur BI, sekarang Wakil Presiden. Karena itulah kemudian tidak salah bahwa kebijakannya itu mengikuti apa yang dikehendaki oleh kelompok ekonom neoliberal. Misalnya kelompok ekonom kerakyatan seperti Mubiarto, Sri Edi Suasono, itu tidak mendapat tempat di pemerintahan. Jadi corak ekonom neoliberal saat ini. Karena itu pasal 33 ayat 1, 2, 3 masih ada, tapi nuansa yang dulu pernah dihidupkan, dulu diharapkan ketika dia pertama kali dibentuk pada 1945 itu tidak muncul. Yang muncul adalah nuansa dari ayat 4 pasal 33 soal ekonomi harus efisiensi berkeadilan gitu ya, bahasa-bahasa efisiensi, bahasa-bahasa ekonomi neoliberal begitu. Efisiensi berkeadilan, bahasa efisiensi berkeadilan itu kadang ada orang yang memaknai kalau tidak efisien dianggap tidak adil. Jadi kalau misalkan masyarakat mengelola tidak efisien, ini sebaiknya nggak usah lah. Jadi bahasa efisiensi berkeadilan itu punya risiko juga sebenarnya kalau digunakan. Tapi ya itu norma konstitusi kita. Tentu untuk merubahnya itu ada Mahkamah Konstitusi yang bisa memberikan makna, atau pembuat undang-undang yang menurunkan makna itu dalam kebijakan yang pro dengan pelibatan masyarakat dalam usaha-usaha pengelolaan tanah dan sumber daya alam, atau pemerintah dalam bentuk program-program pemerintahan. Demikian. Ada lagi? Silakan. Ya, terkait wilayah negara atau wilayah suatu daerah, di mana wilayah negara itu atau wilayah daerah itu didapatkan dengan sebuah perjanjian, atau misalnya antara dua negara seperti Bangladesh dengan Myanmar seperti itu, yang memunculkan sebuah wilayah Rohingya, kemudian wilayah Palestina dengan Israel, walaupun ada beberapa indikasi menyebutkan pencaplokan, kemudian daerah juga yang ada di Musuji, warga Moro yang sampai saat ini mungkin belum mendapatkan hak pilih untuk memilih. Itu apakah ada sebuah mekanisme untuk mengatasi sebuah permasalahan di mana hasil perjanjian tersebut tidak merugikan sebuah rakyatnya? Kalau misalnya kita lihat di Rohingya atau di Moro lah, tidak usah di Moro itu, di Musuji itu, di mana sebuah perjanjian mungkin dari nenek moyang yang mengadakan perjanjian, tapi menjadi masalah adalah kesininya masyarakat keturunannya itu menjadi sebuah korban daripada hasil perjanjian tersebut. Ini bagaimana pemerintah antara kedua belah negara atau pemerintah dalam suatu negara tersebut mengatasi sebuah permasalahan tersebut? Oke, terima kasih. Ya, konflik soal wilayah terjadi di banyak tempat, bahkan bukan dalam antar kabupaten, bukan antar kampung saja, tapi juga antar negara, antar wilayah tertentu yang antara satu sama lainnya itu bisa jadi konfliknya itu memang sudah berlangsung panjang. Konflik agraria juga ini, konflik tanah. Dan barangkali konflik tertua itu ya konflik antara Palestina Israel. Konflik paling lama, dan bahkan sampai sekarang nggak selesai-selesai ya. Udah berapa abad itu konfliknya berlangsung, sampai sekarang nggak selesai-selesai. Nah, tapi itu urusannya dimensinya sangat internasional sekali ya. Kalau kita bicara soal konflik, soal batas wilayah yang terjadi terakhir ini antara Riau dengan Jambi ya, soal pulau Berhala atau pulau apa namanya, atau misalkan konflik antara wilayah Indonesia dengan Malaysia misalkan, Sepadan Legitan, ya itu jadi dimensi internasional antar dua negara. Tapi bagi saya yang tidak kalah pentingnya adalah untuk melibatkan masyarakat yang ada di sana, pelibatan masyarakat yang ada di sana, karena merekalah orang yang akan merasakan dampak langsung dari hubungan perjanjian
Nah, ini juga jarang sekali terjadi, bahkan dalam program-program pemerintah gitu ya. Pemerintah canangkan misalkan satu wilayah untuk wilayah pengembangan pertanian pangan. Pangan kita butuh pangan, tapi tentu mesti dipertimbangkan bahwa ketika pertanian pangan yang dikembangkan itu dengan mendatangkan perusahaan mengelola di situ, tentu juga mesti ditanya masyarakat di sana. Karena mereka yang akan punya dampak, terkena dampak langsung. Nah, itu yang masih jarang, mekanisme itu yang masih kurang terbangun dalam pelaksanaan program pemerintah sekarang. Ada sosialisasi, tapi sosialisasi tidak cukup. Sosialisasi itu ya programnya sudah settle, kemudian orang harus tahu bahwa program ini akan jalan. Yang penting adalah pelibatan masyarakat itu sendiri. Pelibatan masyarakat untuk bisa menentukan program ini nanti dijalankan seperti apa. Mereka terlibatnya pada bagian mana, apa manfaat bagi mereka, dan kemudian mereka diberikan kewenangan gitu, untuk memutus setuju atau tidak setuju. Dalam sejumlah literatur disebut dengan sejumlah literatur internasional disebut dengan free prior informed consent. Jadi ini sama seperti tindakan medik yang ingin dilakukan terhadap pasien. Jadi tindakan medik yang dilakukan terhadap pasien harus ada persetujuan dari ini dilakukan untuk ini, efeknya ini, kemudian diminta persetujuan dari orang yang akan dilakukan tindakan medik itu, karena kondisi mereka rentan atas program ini. Begitu juga dengan program-program pemerintah sebenarnya, terutama yang berkaitan dengan penguasaan tanah dan sumber daya alam, berkaitan dengan pangan, usaha-usaha pertanian rakyat. Karena itu posisi masyarakat yang rentan begitu, mereka harus diinformasikan manfaat, dampak, kemudian diutamakan untuk memutus yang terbaik bagi mereka. Itu menurut saya. Masih ada yang ditanggapi? Bila tidak ada lagi, terima kasih sudah terlibat di dalam acara ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.